Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompo 2 akan membacakan materi pengantar coding, yakni tentang tipe algoritma dasar-dasar pemrograman dan operasi input dan output. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Nabil Nazfoto dari jurusan Pendidikan Sejarah. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu adapun anggota kelompok saya yakni Intania Putri Adrian, Asifa Anggraini, dan Verlina. Baik, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang algoritma. Pertama, dengan pengertiannya. Menurut Rinaldi Munir tahun 2016, algoritma adalah rangkaian langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah hingga menghasilkan output yang jelas. Dalam pemrograman, algoritma berfungsi sebagai rancangan awal sebelum kode ditulis ke dalam bahasa C. Dengan menyusun algoritma terlebih dahulu, proses pembuatan program menjadi lebih terarah dan terstruktur. Algoritma yang baik memiliki input dan output yang jelas, langkah-langkah yang tidak ambigu, serta memiliki akhir yang pasti. Oleh karena itu, algoritma menjadi fondasi utama dalam membangun program yang efektif dan sistematis. Oke, next. Struktur teks algoritma. Berdasarkan modul 3, teks algoritma dalam pemrograman prosedural disusun dalam 3 bagian utama, yaitu header, deklarasi, dan deskripsi. Struktur ini digunakan agar langkah-langkah penyelesaian masalah tersusun secara jelas dan sistematis. Yang pertama ada header, yaitu berisi nama atau judul algoritma yang menggambarkan tujuan program. Kedua ada deklarasi, yaitu berisi variabel, konstanta, dan tipe data yang akan digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Yang terakhir ada deskripsi, yaitu berisi urutan langkah-langkah atau instruksi yang dijalankan untuk menghasilkan output. Dengan adanya struktur ini, algoritma menjadi lebih terorganisir dan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa C. Oke, next. Struktur dasar algoritma dalam pemrograman. Dalam bahasa C sebagai bahasa prosedural, terdapat 3 struktur dasar yang menjadi fondasi semua program itu, yaitu runtunan, percabangan, dan perulangan. Ketiga struktur ini dapat berdiri sendiri maupun dikombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan yang sudah membacakan materi pertama tadi. Selanjutnya adalah pemateri kedua, yakni Verlina. Kepada Verlina, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai algoritma runtunan, di mana struktur runtunan adalah bentuk paling sederhana dalam algoritma. Pada struktur ini, setiap instruksi dijalankan satu persatu, sesuai dengan urutan penulisan tanpa adanya pengulangan atau pemilihan kondisi. Contohnya seperti menghitung luasnya segitiga, memasukkan nilai alas dan tinggi, melakukan perhitungan, lalu menampilkan hasil. Struktur ini menjadi dasar sebelum memahami struktur lainnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada algoritma percabangan. Struktur percabangan ini digunakan ketika program harus menentukan pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa C, percabangan biasanya menggunakan perintah if else, atau switch. Melalui struktur ini, program dapat mengambil keputusan, misalnya menentukan apakah suatu termasuk genap atau ganjil. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada algoritma perulangan. Struktur perulangan digunakan untuk menjalankan suatu instruksi secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Bahasa C menyediakan beberapa bentuk perulangan seperti for, while, dan do while. Struktur ini membantu membuat program lebih efisien karena tidak perlu menulis perintah yang sama berulang-ulang secara manual. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Verlina yang sudah membacakan materi tadi.
Selanjutnya adalah pemateri ketiga, yakni Asifa. Kepada Asifa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu operasi input dan output. Agar program dapat berinteraksi dengan pengguna, diperlukan maksimal mekanisme untuk menerima dan menampilkan data dalam bahasa C. Fasilitas ini disediakan melalui pustaka standar Studio. Operasi input memungkinkan program membaca data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil proses program ke layar. Next. Selanjutnya yaitu fungsi output dalam bahasa C. Fungsi output digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan adalah print, yang dapat menampilkan berbagai tipe data dengan format tertentu seperti %D, %F, dan %S. Selain itu, terdapat fungsi selain seperti push dan push here yang juga digunakan untuk menampilkan data ke layar. Next. Selanjutnya, fungsi input dalam bahasa C. Fungsi input digunakan untuk membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Fungsi yang umum digunakan adalah scan, yang dapat membaca berbagai tipe data sesuai format yang ditentukan. Melalui fungsi input, program menjadi lebih dinamis karena dapat menerima nilai yang berbeda setiap kali dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asifa. Dapat disimpulkan bahwa fungsi input digunakan untuk membaca data yang dimasukkan melalui keyboard. Fungsi yang umum digunakan adalah scanf, yang dapat membaca berbagai tipe data sesuai format yang ditentukan. Melalui fungsi input ini, program menjadi lebih dinamis karena dapat menerima nilai yang berbeda setiap kali dijalankan. Lalu, algoritma merupakan dasar utama dalam penyusunan program dalam bahasa C. Terdapat 3 struktur dasar, yaitu runtutan, pencabangan, dan perulangan, yang menjadi kerangka logika program. Baik, sekian presentasi kami pada kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan disebutkan tadi. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.